menit belajar hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Abdul dipimpin doanya. Ya, terima kasih Abdul. Sebelum mulai, Ibu akan cek kehadiran kalian. Apakah semua hari ini hadir? Ibu akan panggil namanya. Azkia. Iya. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir dan lengkap ya. Baik anak-anak, sekarang perhatikan semuanya ke depan. Ibu di sini membawa 2 buah buku. Lihat apakah kedua buku ini ketebalannya sama atau berbeda? Iya, betul sekali, berbeda. Yang sebelah kanan ini tebal, sedangkan yang sebelah kiri tipis. Nah, ini akan menjadi awal dari pembahasan kita pada materi hari ini mengenai sinonim dan juga antonim. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini supaya apa, Bu? Agar kalian bisa mengetahui dan mengenal apa itu sinonim dan antonim, kemudian mengetahui contoh-contoh dari kata sinonim dan antonim, serta bisa menentukan sebuah kata sinonim dan antonim dalam sebuah kalimat. Ada pertanyaan lagi nih dari Ibu sebagai pemantik awal. Kalau misalkan ada siang, pasti ada malam, betul. Sekarang siapa yang tahu arti yang sama dari kata lembut? Apa ya kira-kira katakan? Ya, Galisa, apa jawabannya? Halus, betul sekali. Sekarang perhatikan semuanya ke depan. Kita akan bahas lebih dalam lagi apa itu sinonim dan juga antonim. Mata lihat ke depan, telinga mendengarkan. Kami siap belajar. Oke. Mengenal sinonim dan antonim, pelajaran bahasa Indonesia kelas 2. Nah, kita awal dari bahas mengenai sinonim terlebih dahulu ya. Apa sih itu sinonim? Sinonim dijelaskan sebagai kata yang memiliki makna sama atau mirip dengan kata lain. Nah, sinonim ini digunakan untuk apa? Untuk kalimat lebih bervariasi dan juga tidak membosankan. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat sebuah cerita, bisa menggunakan kalimat sinonim yang lebih bervariasi agar bagi pembacanya itu tidak bosan. Contohnya di sini ada besar, maknanya sama dengan kata agung. Kata tinggi maknanya sama dengan menjulang. Lanjut lagi. Pengertian antonim. Pengertian antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan atau bertentangan dengan kata lain. Terus fungsinya apa sih, Bu? Kalau antonim itu, antonim membantu kita memahami perbedaan sebuah makna dari kata. Contohnya nih, tinggi. Tinggi lawan katanya adalah rendah. Lalu besar lawannya kecil. Lanjut lagi. Manfaat mempelajari sinonim dan antonim itu untuk apa, Bu? Manfaatnya yaitu agar kita bisa memakai kosakata dalam bahasa Indonesia. Jadi katanya nggak cuma itu aja yang terdengar, yang kita tulis gitu. Yang kedua, membuat kalimat lebih indah dan bervariasi. Kemudian yang ketiga, memudahkan kita memahami teks bacaan. Jadi dengan adanya sinonim dan antonim itu sebuah cerita, sebuah puisi, sebuah kalimat itu lebih jelas lagi untuk dipahami. Yang keempat, membantu dalam menulis karangan atau cerita. Lanjut lagi. Contoh kata sinonim. Contoh kata sinonim seperti cantik, makna yang sama adalah kata indah. Pintar, makna yang samanya adalah kata cerdas. Lalu lelah, makna yang samanya adalah letih atau lesu. Dan yang terakhir adalah marah. Itu memiliki makna yang sama dengan kata murka. Lanjut lagi, kita ke contoh antonim. Di sini ada panas. Lawannya itu
kalimat. Kalau tadi sinonim, sekarang antonim. Contoh kalimatnya di sini ibu punya kalimat, hari ini cuacanya sangat panas. Panas memiliki kata lawan apa tadi antonimnya? Panas lawannya dingin. Nah, sekarang kita buat kalimat lain dari kata dingin. Kemarin udara terasa sangat dingin. Gitu. Nah, sekarang latihan sederhana nih. Silakan yang bisa menjawab angkat tangan terlebih dahulu. Tentukan sinonim atau antonim dari kata berikut. Senang, sinonimnya adalah gembira. Naik, antonimnya atau lawan katanya apa? Angkat tangan. Iya, Dani. Turun. Dan yang terakhir sekarang baik. Lawan kata dari baik apa? Iya, Delisa. Ayo. Jahat. Betul. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, ibu akan mengajak kalian untuk kuis. Siapa yang bisa menjawab angkat tangan? Cepat-cepat dia yang dapat. Nah, sekarang di sini ibu sudah menyiapkan sebuah kuis sinonim dan antonim. Kita mulai dari sekarang. Play now. Antonim dari kata keterangan jauh adalah, siapa yang bisa jawab angkat tangannya? Iya, Kalisa, apa jawabannya? Dekat, kita lihat jawabannya. Apakah salah atau benar? Betul jawabannya. Lanjut lagi. Manakah kata yang merupakan sinonim dari kata cantik? Siapa? Ya, Aisyah, apa? Jawabannya indah. Kita lihat indah. Betul jawabannya indah. Dalam pertanyaan yang terakhir kelima. Perhatikan kalimat berikut. Makan dengan lahap. Sinonim kata sifat lahap yang paling tepat adalah iya. Cesa lagi. Apa jawabannya? Bagus. Kita lihat bagus. Betul. Semuanya jawabannya betul. Hebat-hebat sekali. Oke, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk merefreshkan pikiran dan juga meregangkan otot-otot badan kita supaya tidak tegang nih. Ikutin ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian berupa 5 soal asesmen. Kerjakan secara mandiri dengan teliti dan juga jujur. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan di meja ibu. Ini dia soalnya akan ibu bagikan ya. Ya, ayo dikerjakan dengan teliti. Dan kita sudah selesai mengerjakan soal secara mandiri. Nah, sekarang adalah tugas berkelompok. Jadi ibu akan membuat kelompok dengan berjumlah 5 orang ya. Ibu akan memberikan kalian sebuah kertas selembar LKPD mengenai antonim dan sinonim. Sudah ada gambar apel yang berisi 2 kata. Nah, tugas kalian adalah diskusikan bersama teman kelompok kalian untuk mencari mana kata antonim dan juga sinonim. Yang pertama ini adalah kata antonim, maka kalian warnai dengan warna hijau. Nah, kemudian contohnya lagi apel yang kedua. Jika apel kedua ini berisi 2 kata sinonim, silakan diwarnai dengan warna merah. Bisa dipahami penjelasan ibu? Bisa. Ada yang merasa kesulitan, boleh bertanya ke ibu ya. Abdul, jangan bercanda ya, kerjakannya bareng-bareng, bukan malah ngobrol sama temennya. Baik, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang perwakilan dari setiap kelompok boleh untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan bersama-sama. Ya, silakan dimulai dari kelompok yang pertama. Siapa perwakilannya? Baik, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang perwakilan
sama-sama. Ya, silakan dimulai dari kelompok yang pertama. Siapa perwakilannya? Kelompok yang pertama menyampaikannya dengan sangat baik dan juga sangat bagus sekali. Sekarang kita lihat nih hasil diskusi dari kelompok yang pertama. Semuanya sudah terjawab ya. Dan kita lihat sekarang yang apel terakhir. Apakah betul berwarna merah? Di sini ada kata berhasil dan juga sukses. Nah, ini berarti adalah kata sinonim, yaitu kata yang memiliki makna yang sama atau mirip. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang pertama. Luar biasa. Baik anak-anak, tadi kan Ibu sudah memberikan soal asesmen kepada kalian dan sudah dinilai. Ternyata masih ada yang mendapatkan nilai di bawah 75. Nah, bagi yang nilai di bawah 75 akan mengikuti remedial. Ibu akan berikan soalnya. Ini adalah tugas untuk yang nilainya di bawah 75 tadi. Kalian tugasnya yaitu membedakan sinonim dan juga antonim. Contohnya di sini gembira dan bahagia. Maka diberikan huruf S. Kenapa diberikan huruf S? Karena gembira dan bahagia itu merupakan kata yang memiliki makna yang sama. Berarti dia termasuk sinonim. Oke, sudah selesai semuanya. Mari kita ulas materi yang telah tadi kita pelajari. Nah, sinonim itu tadi apa? Ya, Delisa, betul sekali. Sinonim adalah kata yang memiliki makna yang mirip atau sama. Contohnya ada yang tahu apa? Ya, silakan, Kalisa. Contohnya unik dan kuno. Nah, sedangkan antonim itu adalah kata apa? Kata yang berlawanan atau yang bertentangan. Contohnya tinggi, rendah, kecil, besar. Kemudian putih dan hitam. Itu adalah antonim. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jadi bagaimana nih perasaan kalian setelah kita belajar mengenal kata sinonim dan antonim? Kalian boleh mengungkapkan perasaan kalian mengenai pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir di lembar refleksi ini. Kalau misalkan kalian perasaannya ketika belajar senang, maka boleh diceklis yang senang. Bagian kegiatan yang paling berkesan dari belajar pada hari ini. Lalu kalian tulis lagi di sini pengetahuan apa yang kalian dapatkan setelah belajar antonim dan sinonim. Sebelum pulang, kita berdoa dulu ya. Silakan Abdul dipimpin kembali. Terima kasih Abdul. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.